Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi. Halaman 63, masalah zakat. Minggu lalu kita ada sedikit mengulang masalah salat, ada masalah sembahyang, kalau ada nanggalumpanan. Nah, sedikit di sini disimpang masalah sembahyang jenazah. Karena sembahyang orang mati ini dari beritaan belajar, cuma wajib beritaan tahu. Manggawi itu kan beritaan wajib tahu. Jadi posisi mayat tuh perlu, kalau kita sembahyang datang taduti atau surangan aja menyembayangkan, keandakan mayat tuh harus tahu gitu. Bila kepalanya sebelah kiri berarti laki nanti. Bila sebelah kanan bini, ini ada cirinya yang kapamban kan, atau apa kambang dia deki kapanan. Nah, jadi kita nang surangan datang ini amunnya lalakian berdiri pas pepindangan dalam kepala, yang dibetis di atas kepala. Amunnya bibinian kita namanya biang ini berdiri pas parut di tengah. Jangan paling kan bibini di kepala, lagi di parut jangan paling. Bisa terpaling karena kita akan melihat keadaan. Ini lihat keadaan mayat dulu. Orang tentungan ini belikan datang kita tadi. Nah, naik kita ke masjid itu, udah di langgar atau di rumah, lihat posisinya. Nah, walaupun kita ada dapat undangan, nah wajib juga tahu ini nih. Nah, mesti tahu. Dan sembahyang mayat itu atau sembahyang jenazah atau salat fardu kifayah ini takbirnya 4 kali. Sama sembahyang biasa, menurutnya ada keraguan asa 4, asa 3, ambil 3. Cuma jangan sujud sahwi kan. Kalau sujud sahwi kayak sembahyang biasa aja jangan. Asa 4, asa 3 nah. Nah, ambil 3 nama sedikit. Berarti 4 belum kan. Ambil 3 tambah sekali lagi takbir. Nah, salam. Jadi takbir pertama itu wajib mandak niat Allah Akbar, aku sembahyangkan ini mayat laki. Nah, 4 takbir karena Allah Ta'ala. Adanya bibini aku sembahyangkan fardu kifayah atas mayat perempuan ini, bibinian ini bisa juga 4 takbir karena Allah Ta'ala. Nah, sambil mengangkat tangan sambil mengucap Allah Akbar, niatnya itu. Nah, jangan membaca doa iftitah, langsung Fatihah. Langsung Fatihah. Tuntung membaca Fatihah, takbir lagi Allah Akbar. Baca salawat. Tuntung membaca salawat, takbir lagi nang ketiga membaca doa. Nah, tuntung membaca doa, takbir nang keempat langsung salam. Itu caranya nang ringkas. Jadi nang paling ringkas takbir pertama waktu mau mangkat takbiratul ihram itu mandak niat, kita baca Fatihah, takbir lagi baca selawat, tuntung selawat, takbir nang ketiga doanya nang hendak Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sudah Allah Akbar ulang rakas pas tuntung takbir lagi Allah Akbar nang keempat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuh panjang tak buat nang sunatnya, kan wajibnya aja kita nyaran jangan wajib panjang. Nah, anda-anda aja. Cuma bila masbuk kita berjamaah, jangan menghadang orang tuntung lah, masuk orang udahan. Jadi Allah Akbar jandaknya baca nanti kita baca Fatihah, orang takbir kita takbir ulang yang kita 4, kita baca salawat. Nah, orang salam kita angkat lagi takbir, maksudnya sudah 2 kali orang
takbir baca doa nih kita. Nah, habis baca doa takbir lagi, baca doa lagi, sunat baca doa nyar salam. Nah kalau ini masbuk, ini mau ini masbuk tadi dia lah. Benar, jangan menuntung akan karena ngalih kalau mitir lain toko seorang anak kan. Jadi biasanya itu adanya masbuk tuh sama sembahyang biasa, umpat imam dulu ayah pak imam, karena tuntung imam kita melanjutkan bacaan kita. Jadi doanya ringkas saja, jangan panjang-panjang dulu. Nah, karena ada sembahyang jenazah, sembahyang fardu kifayah ini nang guntung royong. Nah itu sekampungan saya itu turunan itu tuh. Yang bagusnya kan 40 orang, yang paling bagus. Lebih selebihnya saja kurang. Gunung royong itu orangnya nggak mampu. Jadi kita gunung royong yang akan, nah makan, nah makanya wajib tahu kita juga, nggak ada tahu bukan di rumah orangnya. Nah, jadi umpat menyembah akan sambil latihan. Nah, habis nang doa ada lagi, ngalihin dia Allah. Nah masalah zakat kita lah. Zakat rukun Islam yang ketiga, rukun Islam yang ketiga menunaikan zakat. Zakat ini mun bahasanya pembersih bahasa, menurut bahasa. Menurut hukum agama, istilah syara, mengeluarkan sesuatu barang yang ada namanya seperti duit, emas, perak, atau barang dagangan. Nah itu ada ngarang-ngarangnya. Nah itu ngarangnya harta. Nanti kita bersihi. Jadi zakat itu artinya pembersih menurut bahasa, itu berberkat, baik dan indah. Itu menurut bahasa. Kalau menurut agama, zakat ini mengeluarkan satu nama benda kita untuk dibersihi. Nah itu. Tiap-tiap pemeluk agama Islam yang mempunyai harta yang cukup nisabnya, hitungannya kita, wajiblah mengeluarkan zakatnya sebagai pembersihan dari harta itu. Karena harta yang kita ampun miliki itu ada hak-hak orang, pada murni samuan di kita, hak fakir, hak miskin. Nah sampai 8 asnaf ada. Dan mengasihkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang akan diterangkan satu persatu. Jadi kalau beritaan orang berhak menerima zakat, ada yang nggak boleh menerima. Contohnya juriat Nabi bun haba itu kan boleh menerima zakat. Kalau kita bejakan baik, namun memberi boleh, hadiah boleh, tapi zakat kada berhak menerima. Karena hak orang yang 8 sifat 8 asbab itu yang berhak. Kalau kita mau kawan Habib pernah zakat dibayar aja, Habibnya juga udah tahu ayo aja. Nah ini kada berhak, kada sahnya menerima. Nah zakat itu ada terbagi dua. Pertama zakat harta. Zakat harta ini barang yang kita miliki, binatang, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, harta dagangan, itu harta dulangan, banyak. Pertama zakat harta. Yang kedua zakat diri. Jadi diri kita ini berisihi juga, atau zakat fitrah, iyalah. Jadi tiap tahun sekali berisihi. Bila hari raya, malam hari itu mulai ada.
malam hari fitrah mulai kita membersihi diri kita sampai sebulanan puasa dibersihi ulang. Cuma berfitrah itu apa boleh aja awal boleh. Di kampung itu tuh kadete nang berhak mulai sugih hutan misalnya berhilang rumah hutan boleh ke kampung. Nah di kampung banyak orang memerlukan pas puasa pertama nuna publikannya boleh pulang kasih nih nah kopi terakhir diri kau berikan karena di sini nah bisa kan boleh coba dulu fitrah tuh ada bapak. Nah harta yang wajib zakat pertama binatang ternak, unta dimakan, hadangan sapi, kambing, biri-biri, itu kada dompat. Dompat habis nah itu kan dompat. Nah kedua buah-buahan, kurma, anggur, buah mismis, dan itu kan terbuat nendang. Nah ketiga biji-bijian, benih, jagung, kacang hijau, tempat juga, gandum. Nah keempat emas dan perak. Cuma emas yang ditukar jual. Nun emas perhiasan tuh habis jangan tahan. Bisa 100 gram. Zakat. Wah ini sekitar 80 gram sudah masuk zakat. Bisa 100. Tahun ini keluarkan, tahun ini keluarkan. 3 tahun rawak emas. Kalau perhiasan. Ini niat kita mau isi emas untuk ditukar juga. Nah itu namanya untuk perhiasan sekarang emas kan di Bali kan lagi wakapakan. Nang kelima harta perniagaan dagang ya termasuk dagang emas termasuk juga. Nang keenam harta galian dulangan atau ada harta patakan ditabung dijual hasilnya, nah hasilnya dikeluarkan. Binatang ternak yang wajib zakat unta kadeden kita, sapi dan kambing, kerbau termasuk sapi, hidangan sama hitungannya lawan sapi. Kemudian kibasnya biri-biri, ini tak kenal pada kambing mah. Nah, termasuk kambing. Lain dari 3 golongan ini tiada wajib zakat, seperti kuda, ayam, itik. Nah itu kan wajib. Sahabat bisa itik, ada wajib zakat. Nah, syarat wajib zakat binatang ternak. Orangnya nang imunan nang situ pertama Islam. Orang kan Islam nggak wajib. Nang kedua merdeka kayak kita nih. Wah ini ada lagi bang hamba lah. Nah, ini lagi dihapus ya. Nang ketiga milik yang sempurna. Artinya milik ampun kita seorang. Nang keempat cukup perhitungan banyaknya atau nisabnya. Nang kelima cukup timpunya setahun. Nang keenam suam atau som misalnya menyambut lah. Artinya binatang itu biasa di padang rumput dilelahkan beleleh. Nah perhitungan zakat binatang ternak unta mulai nisabnya 5 ekor. Jika deden kita nih cuma sekadar tahu aja 5 ekor zakatnya seekor kambing umur setahun masuk tahun kedua
10 ikong zakatnya 2 ikong kambing umurnya setahun dan masuk tahun kedua. Nang 10 15 ekor zakatnya 3 ekor kambing umur setahun masuk tahun kedua. 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing umur setahun masuk tahun kedua. 25 ekor unta zakatnya 1 unta umur setahun masuk tahun kedua. Bisi salawi ikong anyar berubah 36 bisi 1 unta umurnya setahun 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Kita kenal anda. Nah, 46 zakatnya 1 unta umur 3 tahun dan masuk tahun keempat. 61 zakatnya 1 unta umur 4 tahun masuk tahun kelima. 72 zakatnya 2 unta umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga. 91 bayi sini zakatnya 2 unta umurnya 3 tahun dan masuk tahun keempat. 121 bayi si zakatnya 3 unta umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, itu unta. Nah, kalau sapi mulai nisabnya 30 ekor sapi. Bila bisi 30 wajib 1 anak sapi umur setahun masuk tahun kedua. 40 zakatnya 1 anak sapi umur 2 tahun masuk tahun ketiga. 60 zakatnya 2 anak sapi umur setahun masuk tahun kedua. 70 zakatnya 1 anak sapi umur setahun dan 1 anak sapi umur 2 tahun. Nah, 2 ekor. Kambing mulai nisabnya 40 ekor zakatnya 1 kambing umur setahun masuk tahun kedua. 121 menjara waktu di sini ini kambing. Nah. Zakatnya 2 kambing umur setahun masuk tahun kedua. 201 zakatnya 3 ekor kambing umur setahun masuk tahun kedua. Kemudian tiap-tiap 100 ekor zakatnya 1 kambing umur setahun. Bila lebih udah pada 200 300 3 ekor. Kemudian buah-buahan yang wajib zakat kurma dan anggur. Buah. Kalau benih biji. Tapi kita menyambut buahnya, buah benihnya. Nah, syarat-syarat wajib zakat buah-buahan Islam, merdeka, milik yang sempurna. Yang keempat, cukup perhitungan banyaknya atau nisabnya. Kelima, tiada disyaratkan setahun, hanya apabila waktu musimnya, musim panen. Kayak benih lah. Apabila tiada didapat salah satu daripada syarat-syarat yang 5 ini, tiada wajib zakat. Nah. Biji-bijian. Yang dimaksud dengan biji-bijian ialah sesuatu yang mengenyangkan waktu tiada darurat, seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Nah, syarat-syarat wajib zakat biji-bijian Islam. Yang kedua, merdeka. Ketiga, milik yang sempurna. Keempat, tanaman anak Adam. Kelima, menguatkan badan dan tahan disimpan. Keenam, cukup perhitungan banyaknya atau nisabnya. Jadi nang biji-bijian ini syaratnya ditanam. Kalau ada mendilang 2 hektar mendilang, mbak ditabas kembali tumbuh benih, tumbuh ada di menanamnya tumbuh seorang mbak diselokot
Nah itu kan wajib zakat. Kita kata kan wajib, kenapa? Ada ditanam. Itu kan ditanam, mendilang karena ini depatan. Ada baru ditanam, ada baru di zakati. Nah, ini banyak namanya dia banjir, larutan benih, kena karing, tabes surang, labes salokotoran, nah, lingai tumbuhannya banyak tumbuhan. Iya ada kurang. Nah, sampai waktunya mengatakan itu kan wajib zakat. Gimana bisa sedekah boleh diberikan oleh dia. Nah nisab buah-buahan dan biji-bijian hitungannya. Nisab buah-buahan dan biji-bijian ialah 5 ausuk apabila sudah bersih dan 10 ausuk apabila masih berkulit. Seperti padi benih ya. 1 ausuk sama dengan 60 gentang. 1 gentang 4 mut. Jadi kadar 5 ausuk sama dengan 5 kali 60 kali 4 mut sama dengan 1200 mut. Kurang lebih 46 balik 2/12 liter. Itu beres. Benih di pabrik takar bila beli 46 lebih, nah zakatnya dikeluarkan sekitar 4 balik lebih, 4 balik 6 liter. Nah 1 balik 2 liter, 20 liter. Ini kalau benih itu boleh beresnya dikeluarkan, boleh benihnya. Bila benihnya kali 2 46 kali 2 berapa dong? 80 91 92 itu sudah wajib zakat. Bila boleh benih boma 92 wajib dikeluarkan zakatnya 9 balik 2 liter. Biasanya kita di Banjir nih menggunakan 100 ya biasa. Kenapa nyaman menghitung bila 100 10 balik kadang alih lagi. Nah, dikeluarkan dibersihi harusnya benih dah. Kalau ada dikeluarkan zakatnya hak orang fakir miskin ada di situ. Habis benih itu kita tambahkan hak orang. Nah, hak orang ada buat fakir miskin, kemudian amin garing. Nah termasuk di situ mu'allaf, termasuk Ibnu Sabir fisabilillah orang 8. Amun kada dikeluarkan zakatnya akan diberisi. Tapi bila sudah diberisi kalau 100 balik itu diberisi dikeluarkan zakatnya 10 balik, otomatis semuanya itu hak kita jadi kada tambahkan harta buat fakir miskin. Bila kada dikeluarkan tambahkan untuk menyusut harta kita nanganda. Inang kulir bamal kulir kan sembahyang kulir. Kan dihurang tambahkan nih. Nah, maka harta-harta ini orang fakir miskinnya pun memingit benar. Ada wasik aja mau nama mingit, itu memingit juga. Marusut usaha dah. Kita berusaha berdagang, payu, aja maka ada berkahnya. Habis ini untungannya, merusut, duitnya habis, barangnya habis. Nah, kalau ini orang berberkah, barangnya habis, duitnya ada. Ujung orangnya berberkah. Jadi hati benar-benar zakatnya lah hati-hati benar kita kalau kita berusaha apakah atau dapat dulangan kan nggak disangka kan zakati jangan dijakati. Nah kemudian cara mengeluarkan zakatnya. Untuk mengeluarkan zakat buah-buahan dan biji-bijian tergantung dengan cara pemeliharaannya yang sebagai berikut. Pertama, apabila pemeliharaannya semata-mata menunggu hujan, ghaibuh mana? Ya. Atau dengan pengairan
maka wajib mengeluarkan zakatnya 1/10 atau 10%. Amunnya 100 ya 10 balik. Nah, langkah 2, apabila pemeliharaannya memakai alat penyiram, pakai mesin, maka wajib mengeluarkan zakatnya 1/20 atau 5%. Jadi kalau 100 itu 5 balik aja. Nah, kita menukar minyak, menukar mesinnya, karing goman siram, sedut ke bedang banyak. Nah itu 5 balik aja, 5%. Tapi bila ini hujan, nah itu 10%. Pupuk yang dihitung, ada boleh nih itu lain nih, pak pulang. Oh dihitung pupuk untuk ngambil upah, apa upahannya habis. Dede lagi, nyakitin apa? Jangan dihitung. Dulu ada tuan guru beri nama itu. Jadi sepakat tuan guru beri termasuk guru-guru kita pada mengakui. Dihitung ya mau upahan orang lain, ubah bertanam, utang mari teman, habis semuanya. Jadi perguruan kita berkisah apa dompetnya tidak. Karena yang tidak ada di dalam kita tuh hanya banyu yang penirakan. Bila banyu hujan 1/10, bila banyu manukar 5%. Itu aja. Ada alih ini orang rumusnya. Nah, langkah 3, apabila pemeliharaannya sama banyak antara menunggu hujan dan disiram, maka wajib zakatnya 3/4% atau 1/2%. Nah, sama banyaknya. Nah, kemudian emas dan perak. Syarat-syarat wajib zakat emas dan perak: pertama Islam, kedua merdeka, ketiga milik yang sempurna, keempat cukup perhitungan banyak atau nisabnya, yang kelima sampai timpunya setahun. Nah, misalnya kita menak berdagang emas, bulan Januari mulai ini berdagang, modal misalnya 200 juta misal. Nah, jadi modalnya lawan keuntungannya bila sampai setahun dihitungin, berujung misalnya 100 juta setahun misalnya. Nah jadi 300 jutanya memang dikeluarkan itu. Nah, nisab emas dan perak. Nisab emas 20 miskal, kurang lebih 77,4 gram. 77,4 gram kurang lebih. Nah bila bisi kita berdagang, ada modalnya sudah sampai 77,4 gram yang ada di dalam laci itu, nah wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab perak 200 dirham, kurang lebih 543 gram. Apabila seorang mempunyai emas atau perak yang banyaknya seperti tersebut di atas ini atau lebih, wajib mengeluarkan zakatnya 1/40 atau 1/2%. Dihitungkan duit dijual, Wah ini 77 gram kali 800 misalnya. Nah nyaman kali depan kali 1 juta, 70 juta ya Allah. Bagi 1/40 hasilnya. Nah situlah jaknya. Hitungannya 1 juta sarawe, Nah perlu diketahui, pertama tiada wajib zakat pada pakaian yang diharuskan. Galang, kita menukar galang, kalung, punil, binian, galang batis. Nah, itu kan wajib zakat sih. Kenapa? Karena itu untuk pakaian. Yang kedua, wajib zakat pada emas dan perak yang dipergunakan untuk persediaan.
banjurang ya menyatok lah kalau kainan nih sagen uyuh gering kesimpanan emas. Nah nyaman menjuhut aja lagi. Nah itu kada wajib. Wajib zakat pada emas dan perak yang dipergunakan untuk persediaan, itu wajib. Bersedia sebuah 100 gram 200 gram nanti. Nah wajib jangan itu. Cuma kan tiap tahun habis itu. Setahun jadi sekali ini. Membersihi. Nah kemudian harta perniagaan. Harta perniagaan apabila akhir tahun cukup nilainya senisab, wajib dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 1/2%. Meskipun modal yang mula-mula kurang dari senisab 50 juta modal. Misal sampai setahun 100 juta, nah wajib benar wajib. Apapun yang kita jual bila sampai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya. Hitungannya lon emas. Misalnya bisa 200 juta, berapa gram emasnya? 2 juta. Nah, karena nilai akan 200 juta itu bedanya 1 juta, 100.000, 1 juta, 100.000 zakatnya. 200 juta, nah 5 juta enggak? Ya Allah, 5 juta enggak? Nah itulah seterusnya. Jadi hendaknya setiap pedagang pada akhir tahun memperhitungkan harga barang-barangnya menurut harga yang seadil-adilnya. Apabila sampai senisab atau lebih, wajib dikeluarkan zakatnya. Perlu diketahui bahwa zakat perniagaan itu dari nilainya, bukan dari barangnya, nilai harganya. Nah, kemudian harta galian atau rikas bahasa Arabnya. Harta rikas ialah harta yang disimpan oleh orang jahiliyah, orang muhari, mematak. Nah apabila seorang mendapat harta ini cukup nilainya senisab, wajib dikeluarkan zakatnya ketika itu juga sebanyak 1/5 atau 20%. Nah, tak kurang pada harta dagangan emas dagangan. Nah kalau mendulang emas atau perak cukup nilainya senisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 1/2%. Nah inilah hitungan nilai-nilai zakat harta kita. Gunanya ialah untuk membersihi, membaiki, kemudian memperindah harta kita dan supaya berberkah. Banyak orang membersih harta kalau ada berkahnya, habis kulian sehari 1 juta, besok ada lagi banyak. Kalau enggak ada berkahnya habis, adalah sangkutnya kada ada tabu buang modelnya mau lor banyak mulai dari habis hanya sadar ada lagi di kantong. Nah itu kan ada berkah orangnya sama umur gitu, ada nang berkah, ada nang kada. Bila banyak tiga itu kurang berkah. Sama banyak di rumah dari guring sama aja juga. Maksudnya di rumah tuh ada nang nilainya lah. Napa berzikir kan, membaca salawat kan. Nah jadi salawat itu bagus dia melakukan ujar orang itu awet muda. Ujarnya udah Tuhan ini gede depan muda lagi, tak baik Tuhan yang. Nah anu mau melakukannya udah Tuhan ini. Nah jadi kami ada peguruan. Sidin kan sogering. Jadi ada di warung bertakon apa aja malam pian. Segini dia aja din melakukan aku juga ya. Udah Tuhan orang malam lagi jadi untuk mati udah. Orang lagi enom malam. Nah, jadi bila nak awet muda, awak sihat ujar nang udah mengalami subuh yang mandi
Bila bangun mandi langsung. Amun kita anak sambiang sunat, amun kada apa-apa alam gini misalnya lah, sunat kita berniat mandi janabah tiap kali anak sambiang subuh. Sambil bulan puasa tiap malam sahur, anak sahur mandi sunat. Kalau dalam mimpi kita nggak ingat. Nah ini salah satu untuk menguatkan badan supaya awet muda. Perhati baca salawat. Paling ada sembahyang tuh 18 kali membaca. Sembahyang mandi waktu mandi subuh loh. Baca saling buboy. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Buboy. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Itu lain kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, tapi beda. Kalau Allahumma shalli ala Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad itu untuk awet muda lawan gagah pada panggaring. Ujar baguran kita dan hidin ujuran kita. Mulai enam mamalakan. Umur hidin lebih 100 masih gawautan. Mati bang ada orang habis umur. Nggak lagi nih tuh umur sampai ini. Namun anak raja kelanjar yang bisa membaca membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali. Yang bisa bilanya tertinggal di kabar. Malam ini awal misalnya di orang aruh. Nah kita baca gitu juga. Karena kadang malam bangun dibaca 400. Itu pohon rezeki. Amalan supaya ma'rifat lawan Tuhan, supaya madi husnul khatimah. Syekh Dimyati bermimpi melihat tulisan di langit. Lalu ujar Syekh Dimyati, ini apa? Betakon lawan ada orang. Ternyata orang itu adalah Jibril. Ujar Jibril, ini Allah Subhanahu wa taala mengajari kita mendoa. Dibaca 10 hari itu paling kurang 10 kali dalam sehari. 10 kali dalam sehari doanya Allahumma inni as'aluka putuh wal munuh war rusuh wa salahal qalbi wal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. 10 kali Allahumma inni as'aluka putuh wal munuh war rusuh wa salahal qalbi wal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Insyaallah ujar Syekh Dimyati, aulia Allah, ulama besar, kita mati dalam husnul khatimah dan diberi ilmu ma'rifat kepada Allah dan dimudahkan segala urusan dan rezeki kita. 10 kali siang malam 10 kali kita. Allahumma inni as'alukal futuh wal munuh war rusuh wa salahal qalbi wal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Kan suami dengar dua ini. Untuk mudah paham dalam ilmu, terutama ilmu ma'rifat. Jadi kalau kita membaca sifat 20 lakas mengerti, ada baca sebentar kalam wujud tidak sampai mutakallim, nang wajibnya, nang mustahilnya, kemudian nang harusnya, kemudian nang berhubungan dengan itu semua, nang istighna, nang mutakir. Nah kita mengerti langsung nanti. Cuma caranya dia melakukan gitu. Kemudian kita minggu ini insyaallah zakat fitrah, zakat badan. Al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana wa sudurana wa ighfir dhunubana waqsid qulubana wa lifni ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina ya arhamar rahimin. Allahumma qudus salamata wa sihhata wal afata wal afiyata lana wa liman hadarana wa liman awwaba anna wa li 'abdika al-hujjaj wal nisbati wal jari wal musafirin bil barri wal bahri minal muslimin wa min syarril zalimin. Allahumma tawwir umurana wa sahhil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ilal khairi qarribna wa min syarri 'abidna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tusallim waqtan nasya imanana wa la tusallim alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu